Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, yuk kita lanjutin ceritanya tentang Satrio Piningit Purangan Arjamanda Kang Jarwo Langit. Jadi ya seperti itu tadi teman. Ini nggak bisa dielakkan. Makanya selamatkan diri sendiri dulu. Kita selamatkan diri sendiri dan kita perangi, kita hancurkan kuasa kegelapan yang manggil di negeri. Karena lawan kita ini gaib. Satrio Piningit dan pengikutnya ini lawannya gaib. Dan iblis ini bisa menyusup ke dalam istri, bisa menyusup ke dalam anak, dan bisa juga menyusup ke dalam suami. Dia mainannya gaib. Ini yang harus kita waspadai. Makanya yang namanya manusia iblis atau raganya yang dirasuki iblis ini tadi, percaya nggak percaya, mau nggak mau, itu disuruh membuat bakar diri dari serangan iblis yang dibilang sama Pak Ros ini. Kayak mana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Baru zikirnya selama puasa itu Bismillah. Ini nggak bakalan berani dia zikir Bismillah, karena zikir Bismillah ini artinya Allah Maha Pengasih. Ini yang pertama. Dan Allah kita itu ibu bumi bopo angkoso, jadinya kodam. Makanya Satrio ini tadi dijuluki pemimpin akhir zaman. Sama seperti dana amanah dulu itu, cara membuat pagar gaibnya juga seperti itu. Nah ini nanti kalau sudah kuat kalian buat seperti ini, baru raga dan jiwa kalian itu dilapisi. Lapisi apa? Gimana caranya? Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah raga jiwa ini, seluruh makhlukmu yang tidak mencelakai raga jiwaku, harta bendaku, rezekiku, yang terutama raga dan jiwa jelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah raga jiwa seluruh makhlukmu yang tidak mencelakai raga jiwaku. Dan secara nyata mau secara gaib sekalipun, Al-Fatihah baru zikirnya Bismillah selama puasa sampai benar-benar kuat. Nanti jadinya seperti Pak Rois. Jadi kita nggak perlu baku pukul seperti orang-orang itu, karena yang dibuat ilmu bela diri nanti ini iblis. Nah, dia kesinggung sama kalian dipukul kalian. Nanti tangan dia itu pecah sendiri, hancur sendiri tangannya. Bahkan nanti itu pun nggak ada obatnya penyakitnya. Dia sama seperti Pak Ros semalam, pukul sama polisi, dituduh nyuri sanyo di Pertamina ini tadi. Pernah Pak Ros seperti itu, tuduh nyuri sanyo di Pertamina. Pak Ros dilaporkan polisi, diperiksa di kantor polisi. Cara memeriksanya itu pakai baku pukul ya, karena di kantor polisi ini tadi udah dirasuki iblis itu tadi. Jadi dia meriksanya itu nggak tahu apa namanya, langsung main pukul aja seperti itu. Makanya orang-orang saudara-saudara kita yang masuk penjara itu rata-rata bisa dibilang hanya 50% yang buat kejahatan, yang 50% itu tidak, hanya dituduh kayak gitu aja. Makanya negara kita ini negara wanita tata harta. Kayak demon-demon itu, walaupun orang ini mau demon mau kayak manapun ceritanya, mau nggak mau, suka nggak suka, percaya nggak percaya, negara, seluruh negara atau seluruh presiden ini akan dihancurkan sama alam semesta. Itu udah pasti. Karena kan dibilang sama Paris, agama, seluruh dunia ini gagal jadi panutan umat manusia. Seluruh presiden atau seluruh negara ini gagal jadi pelindung masyarakatnya. Karena apa? Ya karena di belakangnya ini tadi ada iblisnya. Umat manusia ini dirasuki iblis. Seperti sama kalian aja, kehidupan kita masing-masing ini. Gimana orang yang ada di sekeliling kita ini? Ada dia belas kasihan sama kita? Enggak ada. Makanya kita hancurkan. Dia menciptakan huru hara. Sama seperti Dajjal sekarang yang di tanah Jawa, ciptakan huru hara, demon terus, ya kan, maha
mahasiswa seharusnya ada sekolah diperbudak ya untuk demon, untuk menghancurkan. Kenapa? Karena dibayar. Di belakangnya ini tadi dibayar sama oknum-oknum yang tak bertanggung jawab atau pejabat-pejabat yang mengelola tambang-tambang ini tadi. Contohnya seperti itu. Sampai-sampai rajanya sendiri, presidennya sendiri nggak memiliki kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan itu tadi siapa? Presiden. Apa? Yang memiliki kekuasaan di negara ini tadi MPR, DPR. Jadi presiden ini tadi bukan ngatur, malah diatur. Berbeda sama kerajaan dahulu. Kerajaan dulu dari zaman raja ke raja ini juga seperti itu kesalahannya. Raja, segala raja ini tadi. Mentang-mentang dia berkuasa sama anak-anaknya, sehingga anak kandung dia yang dipikirkan, nggak memikirkan masyarakatnya juga. Makanya sama alam semesta ini juga dihancurkan. Begitu juga seluruh presiden ini dihancurkan juga. Makanya dibilang sama Paulus, ini perang akhir zaman. Makanya Bunda MC atau ratunya kelak kalau memang bisa terjadi yang sekarang ini, seluruh negara ini tadi akan hancur dan digantikan sama Pajajaran baru. Kalau Bunda MC kan selalu mendiri apanya kan selalu dia bilang kan Pajajaran baru ya. Pajajaran ini kerajaan, dan kerajaan ini akan berdiri di Indonesia, di muka bumi ini hanya satu presiden atau satu raja. Nanti seperti itu. Bisa sekarang, bisa 100 tahun kemudian. Itu wallahu alam ya. Karena Pak Ros hanya melihat kitab yang di alam gaib yang dipegang sama Pak Ros. Karena ini perang akhir zaman. Yang akan hidup di muka bumi ini yang bersih, yang berani zikir bismillah sesuai yang diajarkan sama Mbak Rois nanti, dan mulai sekarang pun bisa. Dan harus bersatu juga sama Bunda MC, dan nanti pengikut Pak Ros ini udah nggak ada yang baku pukul lagi. Belajar bela diri pencaksilat itu nggak ada. Belajar ilmu santet bisa, memang diajarkan untuk bunuh dajjal ini tadi. Makanya golongan Islam radikal ini kan paling takut sama santet kan, takut sama jin. Kayak yang dibilang Ustadz Somad itu mati syahid, mana ada mati syahid? Nggak ada mati. Yang nama mati itu ya cuma raganya yang mati, sukmanya ya. Makanya sukmanya ini tadi tanggung jawabnya Satrio Bingit dan tanggung jawabnya pengikutnya Satrio Bingit. Makanya disuruh mandi taubat dan nasuha itu tadi. Di leluhur yang korban perang ini kemana? Belum ada yang satu pun yang bisa menjawab di kolom komentar. Dan sekarang ini Dajjal ini tadi di negara Indonesia ini udah mencapai 70%. 60 sampai 70% yang sudah umat manusia ini diraganya diracun di Indonesia, apalagi tanah Jawa. Ini yang sangat mengerikan. Maka dibilang sama Baris, hancurkan dulu Dajjal di tanah Jawa. Dajjal perempuan mah nggak begitu mengerikan, nggak begitu menakutkan. Yang laki-laki ini yang ngawur kan, kayak Aryo itu ngawur, itu nggak bisa dibimbing kayak Aryo itu harus dibunuh. Tapi kalau Aryo itu bagian Pak Ros, Aryo, Jinggo, Giri Saputra ini kiri bagian Pak Ros ini. Karena itu tugasnya alam semesta diperintahkan sama Pak Ros untuk bertarung sama Pak Ros. Yang namanya Dajjal Aryo Giri Saputra ini. Dan kita lihat aja apa perintah alam semesta kalau Pak Ros atau Satrio Bingit yang menghadap Ibu Bumi Bobo Angkoso. Kayak mana caranya Ibu Bumi Bobo Angkoso ini menghancurkan raga jiwanya Aryo
raga jiwanya Giri Saputra, raga jiwanya siapa ini? Jinggo ini tadi, Karanjang ini tadi, melalui anak Semarang ini. Jadi itu udah ada takdirnya masing-masing. Begitu ya. Nah, kita lihat terus apa yang akan terjadi, dan kalian juga jangan segan-segan untuk musnahkan orang-orang itu. Di rumah pelacuran itu pasang semua kayak penghancuran. Orang-orang jualan jamu gendong itu pasang semua. Janda-janda di tanah Jawa itu pasang semua itu. Biar cepat apa? Biar cepat kelar, biar cepat kalah benduni minger. Gitu ya. Nah, contoh dajalnya ini tadi udah jelas kan. Contoh yang dari Islam radikal Aryo, yang dari perdukunan Giri Saputra, yang dari keraton Jinggo ini mewakili dua versi langsung ini, keraton sama mewakili dari perguruan Sunan Wali Songo ya, Sunan Kalijaga. Nah ini makanya itu harus dibombardir, harus dimusnahkan semua itu, dihancurkan dulu itu perguruan tanah Jawa.